Jadi surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua, okay? Surah yang kedua. Surah pertama apa dia? Surah Al-Fatihah lah. Okay, tapi susunan itu bukanlah susunan berdasarkan penurunan ayat Al-Quran. Kerana kalau ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kan surah Al-Alaq adalah surah yang pertama diturunkan, Iqra. Kemudian surah yang kedua surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir. Atau ada ulama yang kata itu ayat yang pertama mengangkat Nabi menjadi rasul. Adapun Al-Alaq ayat yang pertama mengangkat Nabi menjadi Nabi. Sebab antara Nabi dan Rasul ada perbezaan. Nabi ini ta'rifan umum lah. Berdasarkan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan Nabi ialah seorang lelaki yang menerima wahyu daripada Allah SWT tapi tidak wajib disampaikan. Adapun Rasul menerima wahyu sama juga seperti Nabi, tapi bezanya Rasul ni wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Itu perbezaan. Itu takrifan umum lah. Adapun sebagian ulama memberikan takrifan yang berbeza-beza. Tapi saya tidak bahas yang itulah. Itu ada pembahasannya dalam ilmu akidah. Oke, kali ini kita masuk kepada tadabbur lah. Tadabbur ni maksudnya kita tadabbur. Lebih kurang tafsir, cuma tafsir lebih macam mana? Tafsir, kalau antara tafsir dan tadabbur lebih umum. Biasanya tadabbur ni lebih umum berbanding tafsir lah. Kerana tafsir ni betul-betul kita melihat tafsirannya menurut para ulama. Ditafsirkan kerana tafsir ni dia ada tafsir bir riwayah, ada tafsir bid dirayah. Macam ilmu hadis juga. Ilmu hadis ada hadis bir riwayah, ada hadis ar-riwayah, ada ad-dirayah. Apa itu? Pening sudah. Okay? Maksudnya dia ada yang tafsir secara, kalau riwayat ni dibawakanlah riwayat-riwayat kan, diberikan ada dia punya ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran, manakala ada ataupun ayat Quran dengan hadis Nabi. Itu tafsir dengan riwayat. Adapun tafsir dengan dirayah secara kefahaman. Begitu kalau menurut ilmu tafsir. Jadi secara ringkasnya surah Al-Baqarah ini mengandungi 286 ayat, yang mana ini surah paling panjang dalam Al-Quran. Tapi malam ini kita insyaallah kita baca ataupun kita belajar 5 ayat saja dahulu. Okay, 5 ayat daripada surah Al-Baqarah. Jadi kita baca dahululah. Okay, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke, 5 ayat. Harap semua membacalah sama-sama. Oke, atau surah ini pun kebiasaan sudah kita baca. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita mungkin ada yang sudah hafal. Oke, sebab biasanya kalau orang baca Yasin kan ada sekali selepas habis baca Yasin itu ada 3 qul, ada juga termasuk 5 ayat dari surah Al-Baqarah, terutamanya tahlil lah, biasa orang buat tahlil kan. Jadi ayat yang pertama bermula dengan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu tidak termasuklah, berbeza dengan Al-Fatihah. Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah. Nah, ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Adapun selepas itu ayat-ayat surah-surah yang lain semuanya bermula dengan bismillah, tapi bismillah itu hanya tambahan lah. Maksudnya kita mulakan sebelum baca, kita baca dengan bismillah. Kecuali apa? Apa surah yang tidak ada bismillah? Ya, surah At-Taubah. Oke, atau Al-Bara'ah. Oke, ada nama lain surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah. Oke, jadi tapi sebenarnya uniknya, walaupun At-Taubah tuh tidak ada Al-Fatihah, tidak ada bismillah kan. Tapi surah yang ada dalam Al-Quran semua sekali 114 surah. Jumlah bismillah dalam Al-Quran pun 114. Betulkah? Siapa tahu kenapa? Adakah yang mau jawab? Surah, dalam Al-Quran ada 114 surah, betul tidak? Dalam Quran ada 114 surah. Macam teka-teki lah pula. Tapi ada satu surah yang tidak ada bismillah kan, yaitu surah At-Taubah. Walau bagaimanapun di dalam Al-Quran tetap juga bismillahirrahmanirrahim mengandungi 114 bismillah. Dari mana datang bismillah satu lagi? Siapa tahu? Berebut menjawab. Oke. Dalam surah apa? Ya, An-Naml, yaitu surah semut. Oke, surah semut An-Naml. Surah An-Naml mengandungi 2 bismillah. Satu bismillah di awal, satu bismillah di tengah ayat. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila dikira balik, tetap bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada berapa? 114 bismillah. Banyak lagi lah yang begitu sebenarnya, yang unik-unik nih. Mana kalau saya teringat ataupun kalau siapa yang tahu, bolehlah kongsi-kongsi. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim ini pembukaan lah. Biasa kita baca ataupun apa-apa perlakuan pun biasa kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan penjelasan makna bismillahirrahmanirrahim ini sudah kita pernah jelaskan. Oke, bila sebut bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, kata para ulama, maksud dengan bismillah ini ada makna yang tersirat di dalam dia, yaitu dengan nama Allah saya memulakan. Oke, maksudnya bismillahi abda'u, saya memulakan. Kalau ini kita baca
Al-Quran bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah saya memulakan membaca. Ataupun apa-apa juga. Itu dari sudut makna dia lah. Okay? Ada makna yang tersirat. Ataupun apa dia panggil lah. Khabar mahdhuf. Khabar yang dihilangkan. Ada khabar yang dihilangkan. Yaitulah sesuatu yang telah dimaklumi oleh orang Arab lah. Orang kita tidak tahu. Kita orang Melayu. Kita baca kita tidak paham. Tapi orang Arab dia tahu sudah. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya ada makna yang tersirat di situ, yaitu dengan nama Allah saya memulakan. Oke, ikutlah, ikut niat seorang, ikut perbuatan apa yang kita memula. Oke, jika kita baca Al-Quran maka dengan nama Allah saya membaca Al-Quran. Itu maksud dia. Oke, dengan nama Allah kemudian ada 3 nama Allah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Okay. Allah Ismul Jalalah, nama Allah yang terkandung dalam nama Allah itu seluruh nama-nama Allah yang lain. Kan? Contohnya kita tidak ingat nama Allah, cukup kita berdoa ya Allah. Maka sebenarnya dalam permohonan ya Allah itu sudah terkandung nama-nama Allah yang lain juga. Oke. Okay. Adapun Ar-Rahmanir Rahim, adakah siapa tahu apa beza dia? Kalau bahasa Melayu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, betul tidak? Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Siapa masih ingat? Saya ingat banyak kali juga saya ulang nih. Belum lagi kita masuk insyaallah saya kasih laju lepas nih. Kita mulai dulu. Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Siapa tahu? Untuk semua, oke. Okay. Iya, oke, betul. Betul lah tuh. Oke. Okay. Iya, betul. Lebih kurang lah. Ya, Ar-Rahman, rahmat Allah kepada semua, ya. Tidak kira beriman maupun yang tidak beriman. Itu Ar-Rahman. Oke. Okay. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat Allah khusus bagi orang-orang yang beriman sahaja. Oke. Okay. Apa dia punya faedah yang kita boleh dapatkan di situ? Menunjukkan Allah itu memang benar-benar memberi rahmat. Kan? Rahmat Allah itu sangat luas. Tidak kiralah orang itu Islam kan tidak Islam tetap diberi rahmat. Dapat nikmat Allah bagi. Kan? Betul lah kita tidak heran kadang-kadang ada orang yang orang yang tidak beriman tapi dia dapat macam-macam nikmat. Dia jadi kaya, kan? Jadi kekayaan itu bukanlah ukuran suatu kebenaran. Ataupun orang tu hebat, orang tu terkenal. Itu semua bukan ukuran kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah pada keimanan. Ataupun maksudnya yang perlu kita dapatkan bukan sekadar Ar-Rahman dari nama Allah Ar-Rahman, rahmat Allah yang umum itu. So itu semua diberi. Siapa berusaha dia dapat. Allah sudah tetapkan begitu. Orang yang bekerja dia akan dapat hasil. Kan manjadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh dia pasti akan berjaya. Tapi Ar-Rahim hanya khusus bagi orang yang beriman saja. Orang beriman akan dapatkan rahmat Allah dari sudut maksudnya pahala diberikan nikmat, kemudahan ataupun yang paling ujung-ujungnya di akhirat nanti mudah-mudahan masuk ke dalam syurga lah. Oke, itu adalah berkenaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Oke, Alif Lam Mim. Alif huruf alif, lam huruf lam, mim huruf mim. Apa makna dia? Maknanya hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Dia panggil huruf muqatta'ah. Dia panggil huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong. Potongan ataupun dia panggil huruf-huruf yang dibaca secara nama dia sendiri. Kan? Yang kalau orang yang tidak pernah dia belum belajar huruf muqatta'ah nih, dia belajar alif bata kan contohnya. Ataupun dia belajar Iqra, orang yang belajar Iqra. Biasa Iqra kan diajar di ujung-ujung, lepas habis pandai sudah baru diajar cara menyebut huruf. Alif,
La, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Tapi sebelum tu dia tidak ajar. Jadi kadang-kadang ada orang dia coba-coba baca. Dia pun pergilah baca a, la, ma, dia baca. A, la, ma. Jadi itu tidak betul lah. Kan? Sebab huruf-huruf yang ada di awal Al-Quran, huruf muqatta'ah ini, cara membacanya adalah mengikut nama huruf itu sendiri. Alif, nama alif. Nama huruf tu. Lam, nama huruf lam. Lam, alif, mim. Mim, mim, ya, mim. Okay. Dan bacanya kena panjang lah. Lam dan mim tu dia panjangnya 6 harakat. Masing-masing 6 harakat, 6 harakat. Kalau dalam ilmu tajwid dia panggil mad lazim harfi mutsaqqal. Siapa yang tahu tu? Yang ustaz-ustazah insyaallah mesti tahu kan. Jadi alif lam mim, dia potongan ayat ni, kalau apa yang saya ingat lah, yang masa kami belajar dulu, huruf di awal surah ni sebenarnya dia satu perkara yang menarik perhatian orang Arab. Orang kaum Quraisy dahulu bila mendengar ada umat Islam yang baca Al-Quran, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa lagi lah. Tiba-tiba dia baca Alif Lam Mim. Lepas tu orang Arab pun dia pasti akan tengok. Dia bilang apa dia cakap Alif Lam Mim? Dia akan tertanya-tanya. Barulah masuk Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okay? Masuk Dzalikal kitab Al-Quran ini, dzalika maksudnya itu merujuk kepada Al-Quran lah. Dzalikal kitab itu maksudnya kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada sebarang keraguan padanya, syak. Maksudnya tentang datangnya itu dari Allah dan tentang kesempurnaan Al-Quran. Ini dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman lah yang saya bawakan. Azan Isya sudah. Jadi dzalikal kitabu la raiba fi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Okay? Maksudnya Al-Quran ini yakin datang dari Allah. Ini bukti mukjizat Al-Quran. Buktinya apa? Dari dulu sampai sekarang tiada siapa yang dapat bawa satu surah lain selain Al-Quran. Nah, itu ada dalam surah yang sama. Dalam ayat yang keberapa? Kalau kita tengok dalam Al-Quran tu, ayat yang ke-23. Allah kata, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah." Jika kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Ini cabaran. Allah mencabar. Jadi Nabi bacakan ayat ini dan minta orang-orang kafir, cabar orang kafir, yang mana orang kafir Quraisy ini bahasa Arab mereka ini tinggi kan. Bahasa Arab mereka begitu fasih. Mereka orang Arab yang masih berada di awal-awal, maksudnya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahasa Arab tu belum lagi tercampur, belum lagi rosak. Macam sekarang ni ada bahasa Ami kan. Bahasa Ami ini bahasa apa? Bahasa pasar. Bahasa Arab yang bercampur dengan bahasa-bahasa, contohnya mungkin bahasa Perancis ataupun bahasa yang sudah disingkatkan kan, sudah digabungkan, atau huruf-huruf yang susah disebut maka diganti dengan huruf yang lebih mudah bagi setengah orang Arab lah. Kalau siapa yang belajar di Mesir dia tahulah kan Aish dia bilang, ma'alaish, apa lagi ismak bahibbak, macam-macam lah sebutan, digabung-gabung sebutan tu kan. Kalau jamil jadi gamil. Itu bahasa Arab yang ami, yang sudah bukan lagi fusha.
bukan bahasa Arab yang fasih. Jadi Allah cabar. Kan? Ini menunjukkan Al-Quran ini tidak ada keraguan. Dari dulu sampai sekarang tiada siapa yang dapat bawa satu surah lain atau satu ayat saja pun yang sebiji macam Al-Quran. Di zaman Nabi ada cerita dia kan. Siapa namanya? Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab nih seorang yang penipu lah, mengaku jadi nabi. Dipanggil Musailamah Al-Kadzab, pembohong. Ya, dia mengaku dia nabi. Dia pun kata bila dengar sahabat Nabi baca surah Al-Asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat saja tapi mengandungi makna yang luas. Tiba-tiba dia kata saya ada ayat juga. Dia baca ayat apa? Surah Al-Fil. Surah Al-Fil dia sendiri. Dia kata Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Orang Arab dengar, sahabat Nabi dengar, dia kata kami lebih yakin sekarang kau memang penipu, pendusta. Tiada apa makna sedikit pun dalam ayat yang dia baca. Dia kata al-fil, al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, dia tiru-tirulah. Kan macam ayat yang lain, wa ma adraka ma al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Jadi ini wa ma adraka mal fil, dia kata. Apa jalan untuk kamu mengetahui apa dia al-fil itu? Maksudnya apa? Apa dia gajah itu? Lahu khurtumun tawil, dia kata. Gajah mempunyai belalai yang panjang, dia kata. Jadi orang Arab pun jadi ketawa, dia kata. Ayat dia cantik sudah. Semua lam ujung dia. Mama adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Lam ujung dia. Kan macam suratul Asr, ada ra semua belakang dia. Okey, hujungnya ra, macam kita belajar pantun lah. Dia punya rima dia ab belakang tu kan, atau semua. Okey. Jadi yang demikian itu Al-Qur'an ini tiada sebarang syak, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Kalau dalam sembahyang Jumat selalu kita dengar takwa artinya melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala yang dilarang. Itu takwa secara umum. Okey. Walaupun ada banyak makna lagi. Setiap ulama dia ada masing-masing makna, tapi makna yang umum yang kebanyakan digunakan pakai takwa itulah. Melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Okey. Yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman, bil ghaibi, kepada perkara-perkara yang gaib. Apa maksud perkara yang gaib? Perkara yang jadi saya sebutlah, nota kaki sini disebut perkara yang gaib itu ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan panca indera yang 5 bagi manusia biasa, tetapi diakui serta diyakini dengan jalan perhatian dan fikiran yang berdasarkan dalil-dalil yang boleh diterima oleh akal yang sempurna, seperti wujudnya Allah Azza wa Jal, namanya dan sifat-sifatnya, demikian juga malaikat-malaikat, hari akhirat, syurga, neraka, dan lain-lain lagi. Itu adalah perkara gaib. Jadi perkara gaib ni ringkasnya yang kita tidak nampak. Nabi Muhammad gaib kah tidak? Nabi Muhammad kita tidak nampak, kan? Tapi Nabi Muhammad ada kesan dia. Kita boleh pergi ke Madinah, kita boleh nampak ada kubur Nabi di situ, walaupun kita tidak nampak, kan? Dan kita dapat rasai, dan kita sendiri menganuti
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu boleh juga jadi makna perkara yang gaib. Tapi yang umumnya, yang paling besarnya perkara gaib ni, pertama beriman pada Allah lah. Allah sudah tentu tiada siapa yang nampak. Kan? Siapa nampak Allah? Tiada siapa yang nampak Allah. Tapi keyakinan tentang wujudnya Allah ini diakui oleh semua manusia. Tak kira Islam kah bukan Islam, semua mengakui. Okay? Sebab itu fitrah. Fitrah. Manusia ni lahir. Lahir manusia lahir di atas fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang bayi lahir melainkan lahir di atas fitrah. Maksudnya apa? Semua manusia lahir dalam keadaan sebenarnya mereka ni pernah beriman ataupun pernah mengambil sumpah perjanjian dengan Allah ketika di alam ruh. Allah kata, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah tanya kepada para ruh. Maka para ruh menjawab, ruh-ruh semua menjawab, ya, bala. Kami menjadi saksi. Bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami. Jadi tentang wujudnya Allah ini semua pasti mengakui. Bahkan etis pun yang tidak percaya, kononnya tidak percaya Tuhan, dalam hati mereka tidak akan dapat ingkari. Dalam hati pasti, jauh di lubuk hatinya pasti mengatakan, ada apa sebenarnya Tuhan. Buktinya adalah dalam ayat Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Fir'aun itu juga sebenarnya beriman dalam hati. Tapi dia mengingkari dengan lidahnya, dengan perbuatannya karena sombong. Karena ingkar. Ingkar pada Nabi. Ketika Nabi Musa datang menunjukkan mukjizat, dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya sebenarnya dia beriman. Tapi dia tetap ingkar, sombong, tidak mau mengakui. Karena apa? Ialah dia sudah ada kedudukan, sudah terlanjur mengatakan dirinya Tuhan. Jadi mana mungkin dia lepaskan begitu saja. Maka dia sombong, ego, tidak mau tunduk pada orang yang lebih rendah daripada dia, kononnya gitulah. Jadi itu perkara gaib. Apa dia punya kaitan ya? Kaitan dia ayat yang ketiga nih, kesinambungan daripada ayat yang kedua. Allah kata Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, tidak ada syak, keraguan. Al-Quran itu diyakini datang dari Allah. Okay? Yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Itu dia punya soalannya. Siapa orang bertakwa? Jadi dijawab dalam ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu ialah orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki mereka itu mereka infakkan. Okay? Mereka membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu tafsiran dalam pimpinan Ar-Rahman. Okay? Wa mimma, dari apa yang razaqnahum, kami berikan rezeki kepada mereka, yunfiqun, lalu mereka infakkan. Itu kalau tafsir secara perkata. Coba kita tengok sekejap. Mana sudah? Bukan, salah. Enggak apalah. Dah hilang sudah. Ingat mau kongsi, enggak jadi. Oke, boleh paham setakat ni? Saya sambung sikit lagi, 2 ayat saja lagi. Jadi ayat yang ketiga ni jelas. Mau tanya. Di atas fitrah. Ya.
ayat. Ah, betul betul. Ada sambungan dia. Ada sambungan dia. Hadis tuh berbunyi, hmm, iya betul. Iya betul. Ya, hadis tuh kata, tidaklah bayi lahir melainkan dia lahir di atas fitrah. Maksud fitrah itu memanglah Islam. Oke, sebab apa? Sebab asalnya manusia ini pada alam ruh mereka semua beriman pada Allah. Tapi anak itu bila lahir saja maka dia akan dilihat agamanya itu berdasarkan agama orang tuanya. Suatu kata Nabi, apa? Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Sambungan hadis itu. Kata ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi menunjukkan bahwa bayi lahir dia akan mengikut agama kedua ibu bapanya. Jadi apa maksud lahir di atas Islam? Karena mereka pernah mengambil perjanjian. Maksudnya mereka sebenarnya fitrah manusia ini lahir, mereka sudah bersedia untuk mengamalkan ajaran Islam. Sekadar tahu kan, kalau tahu kebenaran Islam tapi tidak amalkan tidak guna juga kan. Contohnya apa? Iblis, syaitan. Tahukah tidak kebenaran? Tahukah Allah itu Tuhan dia? Tahu? Tapi kenapa dia menjadi kafir? Kenapa dia menjadi tidak beriman? Bukan dia beriman, dia yakin. Bahkan dia pernah menjadi ketua para malaikat. Yang mana dia sangat rajin dalam beribadah. Betul tidak? Kan, malaikat. Tapi oleh kerana dia ingkar, sombong. Nah, sebabnya inilah antara sebab pertama menyebabkan ditariknya hidayah. Jadi hidayah ini adalah milik Allah. Kita mohon kepada Allah supaya hidayah kita ni tetap terus kekal, ataupun Allah sentiasa berikan hidayah kepada kita. Jangan disesatkan. Betul. Dalam awal apa nama tadi? Khutbatul Hajah yang saya baca di awal tadi, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tiada siapa dapat menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tiada siapa yang dapat memberikan hidayah. Jadi hidayah itu amat mahal, kan? Nah, milik Allah. Tapi kita kena berusaha mencarinya lah. Maksudnya jika Allah berikan hidayah maka alhamdulillah. Tapi bukan bermakna bila diberi hidayah maka pasti kita dapat terus, tidak. Ada orang yang dapat hidayah tapi akhir hayatnya hidayah itu ditarik semula. Oke. Ada orang awalnya beriman, akhirnya sebelum meninggal dia jadi kafir. Ada juga orang yang kafir pada permulaan, sebelum meninggal dia beriman. Jadi macam-macam. Betul, kita minta doa yang Nabi ajarkan, apa namanya tuh doa dia? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas keimanan. Dan doa yang lain, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan, tutupilah aku, maksudnya jadikanlah penutup akhir hidup kita dengan penutup yang baik, husnul khatimah. Wala takhtim, janganlah engkau tutupi kami, sudahi kehidupan kami, maksudnya matikan bisuil khatimah, dengan penutup yang buruk, yang jahat. su ni jahatlah, buruk. Maksudnya mati dalam keadaan maksiat atau mati dalam keadaan kufur, wal iyadu billah. Ya, kufur lebih jauh lagi lah. Kita harap kita semua mati dalam husnul khatimah, mati dalam iman. Macam kata Piramli itu. Tapi Piramli itu lakonan dia pencuri kan. Ya, dia buat lawak sajalah. Oke, jelas soalan tu. Kita ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat yang keempat masih ada kaitan lah dengan ayat sebelumnya, sebab ada perkataan wa. Wa itu apa? Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan
dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Okay? Maksudnya orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada kitab yang lain. Kitab apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Ada juga suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Itu juga termasuk kitab lah. Sebagian ulama kata termasuk kitab juga. Beza suhuf dan kitab ni lebih tebal sedikit, lebih banyak macam Al-Quran. Adapun suhuf dia lembaran, artinya tidak terlalu banyak. Mungkin dalam 10 helai, 15 helai. Saya tak ingatlah berapa pembahasan ataupun ulama, ijtihad ulama lah mengatakan suhuf tu kurang dari berapa muka surat. Maksudnya ada pandangan ulama begitu, menunjukkan bahwa suhuf tu kitab juga, tapi dia lebih nipis lah berbanding kitab yang 4. Okay? 4 kitab yang diturunkan tu dia lebih tebal, lebih tebal sedikit. Nama pun kitab, buku. Jadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, wabil akhiratihum yuqinun, dan serta mereka yang yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Itu dia punya dalam kurungan. Maksudnya orang-orang yang bertakwa tu siapa dia? Gabunglah ayat ketiga dan ayat keempat ini menjelaskan tentang orang yang bertakwa. Dalam arti kata takwa yang sebenar. Walaupun ada banyak maksud takwa juga, tapi ini di antara makna takwa itu orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, orang yang mendirikan salat, kemudian orang yang bersedekah, menginfakkan, termasuk infak nih mengeluarkan ataupun mendermakan, membelanjakan sebagian rezeki, termasuklah zakat dan juga sedekah termasuk. Walladzina yu'minun, dan disambung lagi, dan juga orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran lagi. Dan yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka pula beriman pada hari akhirat, hari kiamat. Jadi kalau dikira-kira ada berapa? Beriman perkara gaib 1, mendirikan solat, mengeluarkan zakat 3, yang keempat beriman terhadap Al-Quran, yang keenam beriman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan yang ketujuh beriman kepada hari akhirat. Yakin, hum yuqinun, maksudnya yakin, mereka itu yakin terhadap adanya hari akhirat, maksudnya hari pembalasan atau hari selepas di dunia. Dan ayat yang terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Jadi syarat untuk kita memperoleh petunjuk, mau dapat petunjuk dari Allah, maka kena buat 7 perkara yang mana merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 7 ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Balasannya apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu adalah mereka yang mendapat petunjuk. Jadi mau dapat hidayah, mau dapat petunjuk, kena buat 7 nih. Apa dia? Beriman terhadap perkara gaib. Perkara gaib itu masuk Allah. Allah kita tidak lihat, kita tidak nampak. Semua perkara yang tidak dapat dilihat atau perkara yang sudah berlalu, begitu juga perkara yang akan datang, yang kita belum melihat sekarang, yang sudah berlalu, maksudnya dulu zaman Nabi ada, Nabi Muhammad ada, tapi sekarang kita tidak nampak. Tapi memang ada, telah berlalu. Atau masa akan datang, seperti turunnya Nabi Isa, datangnya Dajjal, dan seterusnya. Ini perkara gaib, perkara masa akan datang, yang diceritakan dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Termasuk semua itu dalam arti kata beriman terhadap perkara yang gaib. Mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat, mereka yakin pada Allah. Orang yang yakin pada Allah pasti dia mendirikan solat. Kemudian orang yang mendirikan solat, dia pasti akan berinfak, mengeluarkan rezeki. Karena itu perintah dari Allah. Kalau sudah mencapai nisab,
cukup haul, cukup setahun dan mencapai nisab, maka wajiblah zakat. Kalau tidak cukup haul, tidak cukup nisab, dia ingin keluarkan juga, bersedekah juga, kerana sedekah besar pahalanya. Antara kelebihan bersedekah ni, bila kita bersedekah setiap hari malaikat akan doakan. Ada 2 malaikat yang mendoakan. Tahukah malaikat apa dia punya? Allahumma, apa doa malaikat tu? Malaikat ada 2 malaikat, satu malaikat dia kata, ya Allah berikanlah pengganti bagi orang yang bersedekah. Kemudian malaikat yang kedua mendoakan, ya Allah hancurkanlah, musnahkanlah harta orang yang kedekut, orang yang bakhil. Jadi ada 2 malaikat. Kalau kita sentiasa bersedekah, maka kita mendapat doa malaikat. Doa malaikat adalah doa yang makbul. Biasa orang sebut hadis itu sedekah pagi, kan? Tapi sebenarnya hadis itu ada riwayat yang lain, yang mana kadang-kadang waktu petang, kadang-kadang waktu malam. Jadi tidak tepatlah kalau dikatakan hadis itu tentang sedekah pagi. Jadi orang pun subuh-subuh baru dia sedekah subuh. Sebenarnya hadis itu merujuk pada setiap hari lah. Nak kira lah pagi ke petang ke malam, kalau kita bersedekah kita akan termasuk mendapat doa malaikat tersebut. 2 malaikat yang mendoakan. Okey. Apalagi tadi? Kemudian beriman terhadap kitab Al-Quran. Jadi beriman terhadap Al-Quran, bagaimana caranya? Bukan beriman, oh Al-Quran tu saya percaya. Beriman dengan Al-Quran, maka kita kena baca Quran. Itu baru betul beriman. Kalau tidak baca Quran, maka itu belum tentu dia beriman. Kan? Macam apa peribahasa orang Melayu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebab tu ada ulama yang mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Jadi kenal Allah. Kerana dengan kita mengenali Allah, kita akan cinta pada Allah, kan? Barulah kita dekat selalu. Kalau kita jarang-jarang, kita tidak kenal pun Allah tu. Apa nama dia? Apa sifat dia? Apa yang Allah perintahkan dalam Quran, tidak tahu pun. Maka boleh jadi pengakuan cinta tu hanya palsu semata, kan? Kita kata kita cinta, tapi apa bukti dia? Macam kita kata, saya minatlah buku kamu. Contohlah ada orang, ada penulis novel contohnya. Saya peminat kamu, minta tanda tangan. Sekali tanya, apa yang kamu paham? Rupanya dia belum baca lagi. Jadi nampak sangat situ. Dia kata minat, bukan minat pun buku tu. Minat orangnya saja, tapi tidak tahu pun. Kan? Contohlah, ini saya bagi contoh. Okay? Jadi ada banyak contoh-contoh yang lain juga. Ini secara umum saja. Jadi demikian juga Al-Quran. Kalau betul kita beriman pada Allah, kita baca Al-Quran. Bukan sekadar baca saja tidak faham, kena faham juga kandungan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang kita baca. Kerana itu message. Setelah itu ada hidayah di dalam Al-Quran tu. Kita baca Al-Quran, dikata petunjuk, kan? Coba kita baca yang awal tadi. Hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dia yakin pada Quran. Jadi orang yang yakin pada Quran sudah tentu pasti dia akan membaca Al-Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain lah. Kalau kita boleh cari dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang menyebut tentang orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran itu di belakang, mengesampingkan Al-Quran, jarang-jarang dia baca Al-Quran. Ini maksudnya golongan yang tidak disukai. Okay? Kalau kita mau menjadi orang yang mendapat hidayah, dicintai Allah, kita selalu membaca kitabnya, merenungi, memahami serta mengamalkan. Nah, itulah tujuan ataupun itulah tujuan hidup kita. Kan dalam suratul Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali apa? 4 perkara. Apa dia? Illal ladina amanu, pertama orang beriman. Wa amilus salihat, beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak diturunkan
surah lain dalam Quran ini melainkan surah Al-Asr ini saja nescaya memadai, mencukupi. Karena surah Al-Asr ini menceritakan keperluan hidup kita. Kita hidup ini untuk apa? Pertama beriman pada Allah. Kemudian kita beramal soleh. Kemudian kita sampaikan, berdakwah, sampaikan. Barulah agama itu akan berterusan. Karena hari kiamat nanti di antara tanda-tanda hari kiamat ialah tidak ada lagi orang yang beriman. Kan hadis Nabi, la taqumas sa'ah hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang menyebut la ilaha illallah. Atau orang yang beriman, tidak ada. Maka ketika itu berlakunya hari kiamat. Bagaimana kita ingin supaya agama ini terus? Maka dengan jalan dakwah, sampaikan. Kalau diam-diam saja, sebab itu kita ada sekolah. Kenapa ada sekolah? Supaya anak-anak dapat belajar. Nanti dia yang anak-anak belajar tuh nanti dia jadi macam kita pula. Dia pula ajar anak orang lain. Dia akan berterusan. Oke, akan berterusan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Oke. Kita mau berjaya. Nah, ini dia punya kunci dia. Kunci untuk mendapat kejayaan. Kan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Bagaimana caranya? Dengan mengamalkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan ciri-ciri orang bertakwa ini, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dapat hidayah masuk surga, maka itulah dikira sebagai berjaya. Kemenangan hakiki adalah di akhirat. Dunia ini sementara saja, akhiratlah yang kekal abadi. Kalau kita kejar dunia tidak akan habis. Tapi kalau kita kejar akhirat, mudah-mudahan itulah harta simpanan kita yang sebenar di akhirat nanti. Sebab apa yang kita kejar di dunia pasti akan hilang, akan musnah karena tidak berkekalan. Tapi akhirat, sebetulnya ada ulama kata harta yang kita infakkan itulah harta kita yang sebenar. Bila kita bersedekah, sedekah kita tuh menjadi pahala tuh berkekalan. Adapun harta yang ada di dunia kita makan, dia masuk dalam perut, habislah. Ataupun kalau kita meninggal dunia, maka harta kita akan tinggalkan kita begitu saja. Tidak akan ikut kita. Bila kita meninggal, kita masuk dalam kubur, yang ikut masuk sekali dengan kita dalam kubur hanya amalan kita saja. Adapun hartanya, keturunannya, keluarganya, semua meninggalkan dia. Tiada yang mau kasih kawan masuk dalam kubur karena sudah meninggal dunia. Jadi demikianlah tadabbur kita pada malam ini, ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Itu secara kesimpulannya lah, surah Al-Baqarah ini berkenaan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa di mana kita cari dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Dan juga orang yang berjaya, termasuklah. Dan juga orang yang mendapatkan hidayah. Jadi ada 3. Ada 3 pesanan, message. Orang yang bertakwa, kemudian orang yang mendapat hidayah, dan itulah orang yang berjaya. Wallahu a'lam. Cukuplah. Kalau ada soalan, mungkin bolehlah 1-2 soalan. Kalau tidak, kita tutup. InsyaAllah kuis nanti saya akan bagilah di dalam grup. Nanti saya akan sediakan. InsyaAllah macam hari itulah. Waalaikumsalam. Iya, Kak. Boleh. Ya. Oke, berkenaan sedekah nih,
Ya, apakah semata-mata kita keluarkan harta itu sedekah ataupun sedekah ini boleh juga berbentuk yang lain. Secara umumnya memanglah secara asalnya sedekah adalah kita infakkan, kita keluarkan harta sebagaimana dalam ayat yang ketiga. Ya, mimma razaqnahum yunfikun. Ya. So, itulah pernah berlaku di zaman Nabi orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin datang berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh orang-orang yang kaya. Nah, orang-orang kaya dapat bersedekah, mereka dapat pahala besar. Adapun kami yang miskin, apa yang kami boleh keluarkan? Kami ini tidak ada harta. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa setiap daripada zikir kita yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sebenarnya itu pun termasuk sedekah. Jadi cara kalau kita tiada duit, banyak-banyak berzikir. Berzikir. Nabi ajar berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali atau 34 kali. Berzikir pada waktu malam. Nabi ajarlah. Juga selepas sholat. Dan kata Nabi itu termasuk sedekah. Dan Nabi ajarkan juga setiap sendi ruas ada sedekahnya. Dan semua itu dapat diganti dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat di pagi hari. Pun lebih dari itu maka banyak lagi lah. Itu dikira sedekah. Jadi bagi orang yang tidak ada harta jangan risau, jangan bimbang. Kalaupun ada harta cukup-cukup jangan pula kita kasih habis kan. Konon-konon kita ingin jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mana dia keluarkan harta semua, tidak ada yang tinggalkan kecuali Allah dan Rasul, kata Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tuh dia memang orang kaya, dia ada perniagaan, dia keluarkan dan dia ada pekerjaan dan akan ada lagi. Kita nih kalau yang memang cukup-cukup makan gitu keluar habis sampai memudaratkan diri sendiri maka tidak boleh juga, itu termasuk yang dilarang juga. Jadi bagi orang yang tidak ada harta, Nabi ajarkan banyakkan bersedekah. Dan banyak lagi sedekah nih, bukan kita himpunkan hadis-hadis yang ada. Antara bentuk sedekah yang kata Nabi, sekiranya kita jalan, di jalanan tuh ada gangguan dan kita singkirkan di jalan tuh gangguan tersebut, itu juga sebenarnya termasuk sedekah. Setiap orang yang lalu maka kita dapat pahala. Itu ada duri, ada paku, kita terinjak lalu kita larikan, bukan kita letak balik sana, kita kata baru orang lain yang kena kan? Dia minta supaya orang lain pula kena, jangan, kita larikan, maka dengan perbuatan kita itu juga termasuk sedekah. Kita membantu orang, meringankan bebanan orang lain termasuk sedekah. Bahkan senyum pun okay? Jadi itu sudah tentu berbeza lah antara infak yang berbentuk harta dengan yang hanya berbentuk zikir. Tapi itu adalah alternatif yang Nabi ajarkan. Bagi yang tidak mampu maka ada alternatif untuk kita bersedekah selain daripada mengeluarkan harta. Wallahu alam. Kalau dari sudut kefahaman tuh memanglah kalau ikut macam yang hadis tentang 2 malaikat yang berdoa tadi, malaikat tuh berdoa, ya Allah berikanlah pengganti bagi orang yang bersedekah. Menunjukkan bahwa bila kita bersedekah maka pasti akan ada maksudnya akan ada lagi rezeki. Karena rezeki ini seperti dalam ayat 1000 dinar kan, orang kata 1000 dinar kan, tapi sebenarnya surah apa tuh, siapa ingat? Dia kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu minhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Maksudnya orang yang bertakwa maka akan ada penyelesaian kehidupan dia.
Wa yarzuqhu, bahkan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki milik Allah. Allah bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Jadi kuncinya adalah bertakwa. Jadi masuk balik ayatnya nih, takwa. Bila kita bertakwa dengan cara apa? Beriman, kemudian sholat, dan juga bersedekah, maka pasti Allah akan ganti. Allah akan berikan pengganti. Betul lah. Tapi memang betul itu memang makna dia lah. Dan kita yakin kita sedekahkan, kita keluarkan harta kita, harta itu tidak akan habis. Kalau habis pun pasti ada lagi. Habis sekarang kita bekerja, kecuali lah orang itu tiada kerja, mungkinlah dia hanya ada simpanan saja. Nah, usahalah cari, ataupun dengan harta yang ada dia bekerja. Ataupun kalau orang itu sudah tidak mampu, ikut ke situasi orang masing-masing. Jadi betul lah, memang bila kita bersedekah maka akan ada ganti. Cuma janganlah sampai yang saya cerita tadi tentang sampai mendaratkan diri misalnya, sampai tidak dapat makan, habiskan, atau keluarganya pun tidak makan, maksudnya kena berpada ikut situasi lah. Kita keluarkan sekadar yang maksudnya, kalau kita yakin kita keluarkan semua dan insya Allah ada rezeki lagi, salah, yakinlah Allah pasti akan ganti. Memang betul, ya. Cuma itu saja, ikut situasi. Ini maksudnya perkara ini subjektif. Betul juga tuh, tiada masalah. Makna dia tuh boleh jadi, sebab dengan kita bersedekah, kita akan diberi pengganti kan. Didoakan supaya diganti, seperti yang doa malaikat tadi. Ataupun akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dengan jalan apa? Salah satunya bertakwa. Orang yang bertakwa selalu berinfak, selalu menginfakkan rezekinya di jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Oke, jadi bukan maksudnya sedekah. Kan kadang-kadang nih ada perkara sedekah nih, kadang-kadang kita tidak dapat kita tidak dapat berikan keutamaan pada sedekah. Yang saya ingat dahulu saya belajar, kadang-kadang ada sedekah yang antara dua sedekah, mana yang perlu diutamakan? Sedekah apa? Contoh, kan? Sedekah masjid kah? Sedekah anak yatim contohnya. Mana satu? Kadang-kadang dia ada mana? Sebenarnya semua pun ada masing-masing kelebihan. Cuma dia ada yang kadang-kadang sedekah yang lebih berpanjangan, lebih berkekalan, kan? Ya kena lihat pada konteks lah, pada situasi. Contohnya kalau kita bersedekah di masjid kan, itu kita sedekah bagi kipas. Sepanjang kipas itu dipasang, maka kipas itu akan kita akan dapat pahala lah. Ataupun kita berikan lampu selagi mana diguna, itu namanya sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan berterusan. Berbanding sedekah yang mungkin kita bagi seseorang habis gitu, tapi bukan bermakna artinya tidak payah sedekah, tidak. Semua ada masing-masing keutamaan, keperluan. Maksudnya kita perlu berikan keutamaan pada mana yang lebih yang kita rasa perlu diutamakan. Ini masuk kepada fikah aulawiyat lah. Fikah aulawiyat nih keutamaan. Mana yang lebih utama? Ini pun sebenarnya penting juga untuk kita pelajari lah, kita ketahui. Kadang-kadang ada orang tidak dapat bezakan masalah macam contoh lah, dia mau pahala sholat malam, pahalanya besar, tapi dengan sholat malam akhirnya meninggalkan perkara yang wajib, maka tidak boleh juga, dia jadi tidak disukai. Maka agama menyuruh kita jaga yang wajib, itu yang lebih utama. Kalau sudah kita dapat jaga yang wajib, barulah kita jaga yang baru kita laksanakan yang sunat-sunat, ataupun kita laksanakan. Jangan disebabkan kita mau melakukan perkara kecil terpaksa kita melakukan perbuatan dosa contohnya. Oke. Wallahu alam, cukuplah. Ya, itu saja yang saya termampu untuk jawab. Mungkin insyaallah akan datang boleh lagi, oleh kerana sudah mau jam 8 sudah. 1 jam. Cukup 1 jam sudah kita punya kuliah pada malam ini. Insyaallah nanti saya buat kuis lah. Nanti saya akan bagi kuis dalam grup. Kalau ada soalan pun boleh dalam grup pun boleh, insyaallah. Nanti kalau ada masa saya jawab lah. Kalau tiada mungkin Umi lah tolong jawab.
Oke lah kan? Ya kita tangguh dengan